Inilah salah satu wujud pembuatan kolam tradisional ya, berbahan baku plastik dengan tentunya tiang-tiang dari kolam bambu. Bagaimana kemudian manfaatkan bahan lokal ya, seperti bambu, kemudian plastik tentunya dibeli. Seperti itu. Jadi bisa menjadi referensi buat sahabat dimanapun itu. Tidak perlu yang mahal. Bahan alat bisa kita gunakan, kita cari di lingkungan sekitar kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sedulur semua. Salam sehat untuk sahabat semua dan sukses luar biasa dimanapun sahabat berada. Sore hari ini saya di salah satu pemuda ikan, namanya Kang Agus ya. Ini lokasi, ini penampakan ya, wujud daripada inilah salah satu wujud pembuatan kolam tradisional ya, berbahan baku plastik dengan tentunya tiang-tiang dari kolam bambu. Bagaimana kemudian manfaatkan bahan lokal ya, seperti bambu, kemudian plastik tentunya dibeli. Seperti itu. Jadi bisa menjadi referensi buat sahabat dimanapun itu. Tidak perlu yang mahal. Bahan alat bisa kita gunakan, kita cari di lingkungan sekitar kita. Ya, kita lihat ada beberapa kolam yang dimiliki oleh pemuda ikan kami, bagian dari kelompok perikanan binaan yang ada di Desa Trimarta Jaya, yakni kelompok pemuda ikan Mekarjaya. Yuk kita ikutin. Oke Mas, boleh kita ngobrol sedikit. Sampean benih dari mana Mas? Ini benih saya beli dari Pak Mul Bloka itu. Kelompok Sangkuriang Jaya. Kelompok ya Sangkuriang Jaya. Nah kira-kira benih yang sampean ini menurut sampean ini kan jelas kelompok Sangkuriang Jaya juga benih. Kita taruhlah kita asumsikan itu benih unggul. Nah benih unggul itu tidak bisa juga akan baik bila mana lingkungan dan sekitarnya tidak menunjang itu. Apa menurut sampean Mas? Ini kalau saya lihat ini alhamdulillah baik ini. Iya, kalau benih dari Pak Mul itu kelihatannya sangat bagus dan baik. Ini contohnya. Oke, kita lihat ya. Ini. Kita lihat. Ini saya sudah kasih makan Mas ya. Itu. Dikasih makan. Mungkin sudah sampai kasih makan. Sudah, tapi situ wae Mas. Nah. Nah, Mas, kalau menurut sampean, kira-kira ini berpeluang nggak meningkatkan pendapatan ekonomi sampean Mas? kalau menurut saya ini ya bagus lah kalau untuk apa meningkatkan untuk penghasilan. Selain nyadap lah buat. Nah ini kan sampean pekerjaannya jelas nyadap karet Mas ya. Untuk bisa ngurus ini, wah ini butuh waktu serius nggak sih Mas? Apakah harus ngoyo gitu nggak, atau wah cukup sederhana waktunya, buang waktu pagi? Enggak, kalau untuk ngurusnya ini enggak terlalu buat nyantai lah. Paling habis nyadap itu kasih makan. Kalau ganti-ganti airnya ya paling berapa minggu sekali kan. Kalau udah bau perlu kita ganti gitu. Jadi tetap berangkat ya sampai nyadap. Ya kalau nyadap Pagi kasih makan. Ya. Sore kasih makan, bila mana seperti tadi ada pertemuan kelompok, ikut serta dalam partisipasi pertemuan kelompok gitu nggih Mas. Yuk kita di kolam lainnya Mas. Nah ini satunya yang tadi ya. Ini yang Jadi begitu sahabat, intinya adalah bagaimana kita bisa manfaatkan lahan pekarangan yang sempit, tidak perlu harus mengeluarkan biaya besar. Ini terbukti ini dari bambu saja semua, dari bambu dengan ini pohon karet Mas ya, ini batang-batang karet ya, seperti ini cari plastik dengan biaya cukup beragam ya, dari 18.000, 20.000, bahkan di sini Mas ya. Ini lagi-lagi nama beliau ini Mas Agus ya, salah satu anggota kelompok binaan kami di Mekarjaya. Ini masih kosong Mas ya. Ini rencana sampai mau siapa lagi Mas? Ini kayaknya lele lagi? Iya. Siap. Ini lele. Itu satu lagi ya. Tuh. Kemudian di depan lagi masih kolam. Oke. Kira-kira masukan apa, saran sampean buat semua sahabat saya yang mungkin mau bergerak di usaha ikan dan memanfaatkan pekarangan? Apakah harus semangat, terus bagaimana melihat? Ya intinya itu kalau mau itu ya harus yakin dan harus semangat. Harus yakin dan harus semangat. Iya. Baik, ada lagi selain itu harus yakin dan semangat mungkin? Ya itulah adanya.
Oke, baik. ada niat. Ada niat ya, Iya. yakin dan niat. Oke. Baik, terima kasih sahabat semua. Ini sekilas saya kebetulan juga tadi habis pertemuan kelompok dan kemudian menyempatkan melihat aktivitas daripada salah satu anggota kelompok dan memiliki 7 kolam, 7 buah Mas ya. Iya. 7 buah kolam ikan ya. Walaupun sederhana tapi cukup menghasilkan, memberikan nilai pendapatan ekonomi. Oke, demikian sahabat, tadi kita ngobrol-ngobrol sejenak saja. Intinya adalah kembali ke niat, yakin, kemudian ketekunan tadi ya. Iya. Tekad untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan. Jadi siapapun dimanapun sahabat berada, ketika berkeinginan untuk melakukan usaha budidaya ikan, tidak perlu harus punya luasan yang berhektar-hektar, tapi dengan melihat pekarangan bisa kita manfaatkan dengan tadi sudah saya lihat kan ada bambu kan gitu Mas. Oke lah, tinggal plastik kita beli, kemudian benih. Nah, benih juga menjadi pertimbangan utama dalam proses pemilihan. Ketika kita menggunakan benih unggul, kemudian komponen pendukung lainnya seperti air, lingkungan wadah tidak memadai, ya bisa juga merusak sifat unggul daripada benih ikan itu. Jadi komponen-komponen itu perlu diperhatikan, dan alhamdulillah sejauh ini diperhatikan oleh Mas Agus sendiri gitu ya. Jadi buat sahabat pun dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, sukses luar biasa. Bersama kita belajar untuk masyarakat, semoga apa yang kita berikan masyarakat bernilai manfaat seperti itu. Demikian informasi sekilas dari Mas Agus, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Salam sukses luar biasa. Salam sapa penyuluh perikanan untuk sahabat semua. Oke Mas Agus, terima kasih. Oke, semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sapa penyuluh perikanan Banten Indonesia. Oke, terima kasih Mas. Sip. Ya.